Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat BPOM dimanapun berada, senang sekali berjumpa kembali dengan saya, Yosef, di podcast Balai Besar POM di Mataram, tempat di mana inspirasi, motivasi, dan edukasi dikemas secara santai, namun tetap berbobot. Dan tentunya senantiasa menghasilkan narasumber-narasumber yang spektakuler. Dan hari ini telah hadir narasumber yang tentunya entrepreneur muda, yang energik, yang visioner ya. Selamat datang kepada Mas Dimitri ya dari PT Nodim Naturindo Lestari. Selamat siang, Pak. Ya, gimana kabarnya, Mas? Baik, Pak. Terima kasih Mas Dimitri sudah hadir ya dalam podcast Balai Besar POM di Mataram yang tentunya ini bisa menjadi inspirasi hadapannya. Jadi podcast BB POM Mataram ini memang tujuannya bagaimana memberikan inspirasi kepada pemirsa dimanapun berada, bagaimana senantiasa menggugah semangat entrepreneur ya, sehingga tentunya bagaimana kita mendukung UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik. Nah, langsung aja Mas Dimitri, ini kan saat ini banyak sekali para anak-anak muda ini kalau membuka usaha ini kan di bidang content creator gitu kan, atau bisnis digital. Nah ini kenapa agak berbeda ini? Kenapa memilih jamu? Apakah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya, keluarganya apakah memang berkecimpung dalam usaha di bidang obat tradisional? Mungkin bisa dijelaskan Mas Dimitri? Boleh. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak ya sudah kesempatannya memberikan kesempatan kita untuk berbagi ceritanya. Memang sih sekarang ini anak muda lebih banyak kepada usaha-usaha yang milenial seperti itu. Cuman untuk ke jamu biasanya sudah sedikit sekali Pak ya untuk sekarang ini. Nah kenapa saya tertarik pada jamu atau obat bahan alam seperti ini? Sebenarnya saya punya ketertarikan sendiri terhadap obat bahan alam ini. Karena kita tahu di Indonesia ini kan cukup banyak sekali Pak keanekaragaman hayati dan yang luar biasa. Dan kita itu di Indonesia punya banyak sekali keanekaragaman flora itu yang memiliki khasiat yang luar biasa. Dan Indonesia ini sekarang ini dari zaman dulu tuh banyak sekali sudah memanfaatkan tanaman-tanaman berkhasiat. Nah, itu yang membuat saya tertarik ke bahan alam ini, mengeksplor bagaimana khasiat-khasiat tanaman obat yang ada di Indonesia ini menjadi bisa dikonsumsi dengan aman. Oke, baik. Tentunya sahabat BPOM dimanapun berada juga perlu tahu bahwa jamu ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh sekali. UNESCO oleh PBB ya. Tentunya suatu kebanggaan nih, tidak artinya warisan yang sangat luar biasa ini harus kita jaga, kita lestarikan, dan ini tentunya tanggal 27 ini pada hari ini juga merupakan hari jamu nasional ya. Jadi tentunya bagaimana dengan kearifan lokal ini menuju Indonesia sehat seperti itu. Jadi sangat pas sekali nih. Nah, tadi disampaikan terkait dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Nah, kalau Mas Dimitri ini melihat bagaimana potensi bahan alam yang ada di Nusa Tenggara Barat ini sendiri dan bagaimana prospek pasarnya sendiri. Wah, kalau di NTB, nah ini juga menjadi salah satu kenapa saya memilih membuka usaha di NTB ini. Kita lihat dari NTB ini, sebenarnya kalau NTB ini kalau diekspor, saya kan udah menjelajahi NTB nih. Itu banyak sekali potensi-potensi alam yang mendukung Pak untuk obat bahan alam ini. Ada dari kita punya Sembalun Pak, punya gunung, kita punya gunung, kemudian kita juga punya lahan, punya hutan, dan di sana itu banyak sekali variasi-variasi tanaman obat Pak. Dan itu menjadi salah satu nilai yang membuat saya untuk bisa membuka usaha di obat bahan alam ini. Selain itu juga saya berbincang kepada masyarakat di sekitar sini, di sekitar NTB ini. Mereka itu sudah turun-temurun menggunakan obat-obat tradisional, obat-obat tradisional yang turun-temurun yang sudah terbukti dan teruji dari lama, dan itu sangat luar biasa. Kalau misalnya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada, itu bisa membuat NTB menjadi pusat dari ini produksi jamu bahan alam ya, obat bahan alam ini. Gitu. Itu menjadi luar biasa. Kenapa tidak? NTB punya sumber daya alam yang memadai, NTB juga memiliki warisan budaya yang juga yang banyak. Kita bisa mengekspor dengan baik. Oke, luar biasa Mas Dimitri. Artinya kita harus sadar apa sih yang ada potensi ada di daerah kita ya. Dan salah satunya terkait dengan bahan alam yang luar biasa ya. Kalau kita itu ada macam-macam ya. Kalau
waktu saya kecil kan ada jamu Sambiloto gitu Oh kan, iya, betul. kunir, kunyit gitu kan ya, kemudian kelor nih kan, kelor itu. Kelor Kelor kan ini kan banyak Pak. betul, Iya, kelor ini banyak kan sekali. termasuk produknya dengan kelor juga ya. Iya, betul. Ada kelor juga ya. Tentunya kelor ini suatu produk yang tanaman bahan alam yang luar biasa, Pak sahabat BPOM ya. Nah, tentunya warisan yang sangat baik, warisan budaya yang tadi secara turun-temurun memberikan kebermanfaatan untuk tubuh kita, ini harus dijaga dan dilestarikan. Nah, ini saya sangat apresiasi juga nih kepada Mas Dimitri ya dari PT Nodim juga, bagaimana salah satu upaya adalah menggali potensi yang ada di wilayah, kemudian menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi lebih ya, dan tentunya membuka lapangan pekerjaan dan juga menggerakkan ekonomi daerah. Nah, Mas Dimitri, tentunya terkait dengan produk obat bahan alam ini kan banyak sekali. Nah, bagaimana strategi sendiri dari PT Nodim ini ya untuk bisa tentunya memenangkan market pasar yang ada di NTB atau bahkan mungkin lebih luas lagi seperti itu. Ya. Kalau untuk itu sendiri memang kita tahu di Indonesia ini banyak sekali produk-produk yang sejenis, bahkan produk-produk obat bahan alam itu sudah sangat banyak sekali, udah nggak terhitung lah, dan udah banyak ditawarkan masyarakat kepada masyarakat seperti itu. Nah, apa yang membuat kami beda? Sebenarnya ada dua hal yang membuat kami beda, yaitu pertama, kami memiliki legalitas. Legalitas, oke. Itu legalitas, sahabat BPOM, itu penting sekali ya, legalitas. Legalitas itu penting buat kami. Yang kemudian, yang kedua adalah kami memiliki kualitas mutu yang terjamin. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya bagi kami legalitas yang dimaksud ini salah satunya adalah izin edar, Pak. Betul, izin edar BPOM ya. Betul, izin edar dari BPOM. Karena itu menjadi jaminan kepada kami bahwa produk kami itu sudah terstandarkan. Seperti itu. Dan juga itu membuat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa produk kami terjamin aman. Seperti itu. Jadi dua hal itu Pak yang membuat produk kami berbeda. Selain itu juga kami juga menjaga mutu yang supaya produk kami tetap dengan kualitas yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimitri. Artinya bahwa legalitas ini, izin edar BPOM salah satunya menjadi suatu keunggulan kompetitif ya. Jadi kompetitif sehingga tentunya meningkatkan trust atau kepercayaan dari konsumen gitu ya. Konsumen tidak lagi merasa ragu terkait dengan produk ya. Dan suatu produk kalau sudah dapat izin dari Badan POM itu sudah ada evaluasi terkait dengan mutu dan keamanannya. Tapi kembali lagi, ini yang selalu kami sampaikan pada pelaku usaha yang sudah dapat izin edar, tentunya harus senantiasa komitmen bagaimana menjaga pemenuhan mutunya. Kalau di industri obat tradisional, obat bahan alam adalah cara produksi obat tradisional yang baik. Dan ini salah satu yang harus dijaga. Dan saya yakin Nodim pasti menetapkan itu ya. Karena tentunya menjaga mutu, bagaimana brandingnya akan tetap senantiasa ya memberikan yang terbaik untuk konsumen atau masyarakat itu ya. Nah, Mas Dimitri, kemudian terkait dengan ini kan orang kadangkala kalau sudah berurusan dengan izin edar BPOM itu atau izin legalitas apapun itu kan kadang merasa takut nih kan, aduh persepsinya susah, lama, mahal. Nah, mungkin Mas Dimitri juga bisa menyampaikan di sini volume itu pada kegiatan ini kira-kira apa sih sebenarnya yang diperoleh selama mengurus proses izin dari Badan POM? Apakah terkait ada pendampingan atau fasilitas apa? Atau mungkin apakah ada pungli juga gitu? Nah, itu agar sahabat BPOM di sana dimanapun berada itu tahu gitu terkait proses pengurusan di Badan POM. Gitu. Jadi begini, menurut pengalaman, karena saya mengurus Nodim ini sendiri Pak. Oke. Tanpa pelantara orang lain. Calo ya? Tanpa calo harusnya. Saya mengurusnya sendiri. Saran yang pertama itu sebenarnya adalah kita harus bisa memulai dulu Pak. Kalau berani memulai gitu ya? Memulai dulu Pak. Itu pertama dulu Pak. Kalau kita nggak mau memulai, nggak akan berjalan Pak. Jadi kita harus memulai dulu. Yang kemudian yang kedua kita juga bisa berkomunikasi dengan BPOM. Nah, kebetulan saya ada di Mataram, jadi saya berkomunikasi dengan BPOM Mataram dan itu sangat baik. Jadi kita harus saling komunikasi, Pak. Dan BPOM Mataram itu memberikan bimbingan yang luar biasa. Sehingga makanya dalam perjalanannya mengurus izin, itu kami selalu didampingi. Jadi seperti itu. Jadi kita rajin komunikasi. Dari komunikasi itu kita bisa menyiapkan berbagai macam dokumen yang diperlukan. Di dalam dokumen itu kita bisa menentukan apa aja sih yang diperlukan gitu. Kalau misalnya kita tidak tahu bisa kita bertanya. Nah, dan itu sangat membantu dan di BPOM Mataram sangat dibantu oleh
pihak BPOM Mataram untuk bisa mendapatkan izin itu. Artinya bahwa jangan ragu lah ya, artinya jangan ragu untuk mulai gitu kan ya. Mulai dan legalitas yang terpenting gitu kan. Daripada kita mau berusaha tidak punya legalitas, tentunya was-was kita pastikan, tidak nyaman. Karena secara aspek hukum, sahabat BPOM di mana berada, tentunya kalau tidak punya aspek legalitas, potensi untuk ada resiko hukum di sana ada gitu kan ya. Dan juga tentunya tidak ada pengakuan apakah aman atau tidak. Dengan adanya izin dari Badan POM, tentunya sudah ada evaluasi mutu dan keamanannya, ya, dan tentunya masyarakat menjadi lebih yakin. Nah, kalau terkait dengan fasilitas insentif yang pernah diperoleh dari BPOM, apakah selain dari pendampingan, apalagi Mas ya ada? Untuk dari BPOM selain pendampingan juga sebenarnya pengarahan juga dari setiap tahapnya. Jadi sehingga setiap tahap yang kita lalui itu kita tidak salah, tidak salah dalam melakukan setiap tahap-tahapannya. Karena kan ada tahapannya ya, gitu. Jadi pendampingan itu yang paling penting. Karena kita sebagai pelaku usaha kadang kita belum tahu nih apa saja dokumen-dokumen atau persyaratan yang diperlukan. Nah, itulah penting komunikasi. Kalau kita tidak tahu, terutama saya waktu itu masih awam Pak ya. Jadi saya tanya dan itu banyak sekali saya diberikan masukan-masukan seperti itu dan itu sangat membantu. Nah, saat BPOM ini yang terpenting ya, artinya bahwa Badan POM, Balai Besar POM di Mataram, utamanya senantiasa melakukan pendampingan. Tidak usah khawatir kalau untuk mengurus izin edar, karena sebenarnya untuk UMKM nih Mas Dimitri, kita ada insentif yang kita berikan khusus. Pertama adalah pendampingan hingga terbit izin edar. Mungkin kalau di Nodim ya, di Nodim ini sudah ada terstruktur organisasi sudah bagus gitu kan, sudah profesional gitu. Jadi mungkin ada khusus bagian administrasinya, bagian apa namanya yang mengenangani khusus legalitas, yang untuk desain label. Nah, tapi kebanyakan UMKM masih yang sifatnya juga termasuk UMKM obat tradisional. Dia mungkin hanya minyak Sumbawa nih. Nah, ini kan mereka masih betul-betul tradisional. Nah, ini nggak usah khawatir, sahabat BPOM dimanapun, para entrepreneur ya. Jadi kita ada pendampingan kata izin edar, kemudian kita ada namanya diskon 50% PNBP sebenarnya. Kalau untuk obat-obat tradisional seperti minyak gosok itu paling berkisar sekitar 200.000. Jadi kalau diskon 50%, cuma 100.000. Berlaku 5 tahun. Plus pengujian gratis. Wah, nih. Jadi ya, jangan ragu apabila memang sudah punya punya niatan ya, punya pengalaman, pengetahuan, ya tentunya produknya harus dilegalkan gitu kan ya, karena banyak insentif-insentif dari pemerintah termasuk dari BPOM untuk bagaimana meningkatkan daya saing pelaku usaha, dan tentunya dengan memiliki legalitas ya, ada lagi merasa was-was ya, karena sudah legal jadi bisa tenang dalam berusaha. Nah, Mas Dimitri, kemudian terkait dengan bisa dibagikan kira-kira tipsnya atau trik-triknya bagaimana sih, apa yang harus disiapkan sehingga dalam proses pengurusan izin edar itu lancar gitu kan, tidak ada, kalau kita misalnya tidak ada persiapan juga ya, walaupun dari tim kami akan siap untuk, tapi kalau kita sudah ada persiapan tentunya kan lebih untuk percepatannya gitu kan ya. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan success story-nya lah gitu Mas. Hal-hal apa yang perlu disiapkan sih hingga izin edar itu dapat berproses, terutama untuk obat tradisional nih kan ya, karena memang berbeda dengan pangan. Silakan Mas Dimitri. Jadi kalau yang pertama itu ya tadi seperti saya bilang, yaitu adalah kita harus memulai dulu Pak. Kita harus memulai dulu. Kita mau untuk mengurus izin edar ini dulu. Kita mau menstandarkan produk kita. Karena bagi saya izin edar itu bukan hanya formalitas, tapi itu sebagai salah satu jaminan dan kepercayaan yang kita inginkan dari konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita punya produk, kita pasti harus menyiapkan dokumen-dokumennya. Itu macam-macam, ada mulai dari bahan bakunya apa, kemudian cara formulasinya, atau cara pembuatannya, bahkan juga dari segala macam fasilitas yang kita punya. Jadi itu harus dilengkapi. Dan kemudian yang ketiga, yaitu adalah rajin berkomunikasi dengan BPOM. Itu kuncinya, salah satu kuncinya ya. Kuncinya. Betul. Jadi kita harus rajin berkomunikasi dengan BPOM. Itu akan mempercepat bagaimana prosesnya penerbitan izin edar. Jadi kita itu sering seperti itu. Dan yang keempat, hindari calo. Iya. Hindari calo. Karena kalau calo itu nanti bisa malah makin lama. Betul. Jadi kita lakukan sendiri. Sehingga dengan melakukan sendiri kita juga tahu standar-standar apa yang bagaimana pembuatan obat bahan alam yang baik seperti itu. Sehingga dengan seperti itu produk-produk yang nanti akan dihasilkan oleh para pelaku usaha itu bisa dapat mendapatkan kepercayaan tersendiri di hatinya masyarakat seperti itu. Jadi begitu. Jadi yang penting
kita tahu dulu, kita menyiapkan apa saja yang kita miliki, Harus kemudian siapkan. kita konsultasikan kepada BPOM yang lebih rajin. Pasti saya yakin menurut pengalaman juga BPOM sangat welcome sekali terhadap apa saja yang bantuan yang kita butuhkan. Gitu. Jadi karena sekarang sampai saat ini BPOM Mataram, karena saya berada di Mataram, itu sangat sekali membantu dan proaktif dalam membantu kita dalam penyelesaian persyaratan ini. Oke. Baik, makasih Mas Dimitri untuk insight-nya. Dan satu lagi mungkin sebagai penutup ya sebelum kita mengakhiri kegiatan podcast pada hari ini, mungkin bisa disampaikan manfaat apa sih setelah memperahi izin edar itu? Artinya apakah terjadi peningkatan omset, perluasan jaring distribusi? Mungkin bisa disampaikan, Mas. Wah, kalau untuk izin edar itu sangat luar biasa. Efeknya bagi kami sangat luar biasa. Mulai dari distribusi, kami bisa distribusi ke mana saja ke seluruh Indonesia, dan itu izin edar itu sangat membantu kami. Kemudian juga kami mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Konsumen melihat produk-produk yang kita hasilkan, begitu melihat izin BPOM, dilihat di identifikasi, ya, terdaftar, dan itu masyarakat akan langsung mau membelinya, mau mencobanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjalin mitra usaha. Banyak mitra usaha mau menjalin kerjasama karena kita sudah mendapatkan keamanan dari legalitas, dari sisi hukum, kemudian dari sisi mutu, itu semua ada. Jadi sehingga mari kita pelaku usaha untuk mengurus izin edar ini untuk bisa dicantumkan di produk kita. Ini bukan hanya sekedar formalitas saja, bukan, tapi ini banyak sekali pengaruh-pengaruhnya terhadap perkembangan usaha kita ke depannya. Oke, makasih. Jadi, sahabat BPOM, sahabat entrepreneur dimanapun berada, dengan izin edar BPOM, tentunya pertama mendapatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan jejaring distribusi, dan pada akhirnya akan meningkatkan omset. Dan dengan izin edar BPOM juga akan meningkatkan daya saing ke depannya. Keberlangsungan perusahaan tentunya semakin semakin cerah lagi ya. Dan tentunya harus diikuti dengan promosi-promosi yang baik ya. Yang tentunya promosi-promosi yang objektif, yang tidak berlebihan ya. Dan saya yakin bahwa dari Nodim juga sudah mengimplementasikan itu. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Mas Dimitri ya. Tentunya agar tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat baik ya, memberikan motivasi kepada sahabat BPOM, para entrepreneur dimanapun jangan ragu untuk mengurus izin edar. Ya tentunya apalagi terlebih ini juga serangkaian dengan Hari Jamu Nasional yang dilaksanakan diperingati 27 Mei 2025 ini. Bagaimana kita senantiasa memanfaatkan herbal yang ada, karena kalau herbal tanpa izin edar BPOM bukan herbal tapi hororbal. Agak masa dikit ya. Bukan herbal kalau BPOM ya, tanpa BPOM. Bukan herbal tanpa BPOM tapi hororbal ya. Jadi jangan ragu, silahkan urus izin edar BPOM-nya. Kami dari Balai Besar POM di Mataram senantiasa akan melakukan pendampingan dan banyak insentif. Tadi mulai pengujian kita gratiskan, diskon 50%. Izin edar BPOM sekali lagi mudah, terjangkau dan terukur. Mas Dimitri, terima kasih banyak atas insight-nya, atas inspirasinya. Semoga apa yang dilakukan ini memberikan inspirasi untuk entrepreneur yang lainnya, ya, dan semoga PT Nodim semakin sukses dan semakin mendunia. Amin. Terima kasih, dan tentunya sahabat BPOM dimanapun berada, ingat jangan lupa minum jamu hari. Mari kita minum jamu, Mas. Kita nikmati jamu sebagai bagian dari warisan budaya. Jangan lupa minum jamu setiap hari. Baik, sahabat BPOM di mana berada, demikian podcast pada hari ini. Sampai jumpa lagi dengan sesi sesi-berikutnya ya, tentunya bersama dengan para narasumber yang profesional, yang tentu inspiratif dan spektakuler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.